Salam jumpa dalam kasih Tuhan melalui renungan firman Tuhan di pagi hari yang baru ini. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 88 ayat 1 sampai 19. Namun sebelum itu marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber kehidupan dan keselamatan, di pagi hari yang indah ini kami datang menaikkan puji syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan menyertai dan memelihara kami sampai di hari ini. Kami dapat dibangunkan kembali dalam tubuh yang sehat dan kuat, memasuki hari yang baru, mendasari seluruh aktivitas yang akan kami laksanakan di sepanjang hari ini. Kami hendak belajar dari firman-Mu untuk menjadi pegangan bagi kami manakala kami memasuki seluruh kehidupan kami di hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman yang hendak kami baca dan renungkan mendapat bagian di dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 88 ayat 1 sampai 19 dengan judul Doa pada Waktu Sakit Payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Sampai demikian jauh teks firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
yang mendengarkan siaran ini. Dari ayat firman Tuhan Mazmur 88 ayat 1 hingga 19, saya memilih pada ayat yang kedua menjadi dasar tema kita di hari ini. Ayat yang kedua berkata, "Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau." Dari ayat ini diberikan tema, di malam yang pekat ada Tuhan penyelamat. Di malam yang pekat ada Tuhan penyelamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang tidak takut tentang keadaan di malam hari? Biasanya anak-anak yang masih kecil, mereka menjadi takut kalau berjalan di malam hari. Tapi juga tidak sedikit orang besar atau orang dewasa yang juga mungkin saja takut pada malam hari, apalagi ketika berada di luar rumah. Saudara-saudara yang dikasihi, mengapa malam begitu menakutkan? Karena malam adalah gambaran dari ketakutan itu sendiri. Malam diidentikan dengan kejahatan yang ditunggangi oleh iblis, penyesat dan pendakwa manusia. Karena itu tidak heran banyak orang tidak berani untuk melakukan aktivitasnya di malam hari ketika di luar rumah. Saudara-saudara, bila Mazmur 84 disebut Mazmur terindah, maka Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur pasal 88 ini lebih tepat disebut Mazmur tersedih, karena menceritakan tentang lembah kehidupan yang gelap, menjalani lembah kehidupan yang gelap pada tepian maut bukan merupakan pengalaman kebanyakan orang beriman. Meski demikian, mempelajari Mazmur ini penting bagi kita untuk beroleh pegangan bila suatu saat kelak kita diizinkan Tuhan mengalami masa sulit bagaikan malam yang teramat pekat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang melatar belakangi Mazmur 88 ini tidak jelas, tetapi dari isinya, Mazmur ini adalah doa seorang yang menderita sakit keras atau yang menderita malapetaka dan telah lama ada di dalam keadaan yang demikian. Malapetaka ataupun penyakit apa yang dideritanya tidak dikatakan dan tidak bisa disimpulkan dari kata-kata dalam Mazmur ini. Yang jelas bahwa pemazmur sedang ada di dalam satu situasi atau kondisi penderitaan yang hampir membuatnya ada di dalam kematian. Ini digambarkan di dalam ayat bagian 4b sampai dengan ayat 10, di mana seakan-akan kondisi daripada si pemazmur sudah berada di dalam dunia orang mati. Kondisinya itu diartikan sebagai murka Allah atas dirinya pada ayat yang ke-8. Mazmur ini juga hanya berisi sedikit permohonan. Misalnya kalau kita baca di dalam ayat 2 sampai 3, hanya sedikit saja permohonan dari si pemazmur. Dan tidak ada pernyataan iman atau tekad pemazmur memuji Tuhan. Ia hanya mengeluh saja dengan keadaannya. Hal itu ditegaskannya dengan menggunakan kata-kata seperti berseru-seru pada ayat 2, kata teriak pada ayat 3, dan kata teriak minta tolong pada ayatnya yang ke-14. Saudara-saudaraku, semua cara berdoa untuk memohon kemurahan Allah telah pemazmur pakai. Namun semua itu seolah-olah sia-sia saja. Akhirnya yang pemazmur rasakan sebagai sahabat akrabnya adalah malam pekat itu. Artinya ketakutan dan membayangkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membosankan dirinya, hal-hal yang penuh dengan keluh kesah. Bapak Ibu saudara-saudara,
Pemazmur mengalami kondisi yang seakan-akan bagaikan malam pekat bagi dirinya. Seakan-akan merupakan malam pekat yang panjang, yang membuat dia belum bisa terlepas dari kondisi yang menyenangkan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam pekat bukan saja gambaran secara fisik dan insani, tetapi adalah gambaran ketakutan, gambaran tentang iman itu sendiri. Dalam percaya tidak ada takut. Ketika seseorang yang percaya maka kepada Tuhan, maka tidak ada rasa takut di dalam dirinya, sehingga menghadapi situasi yang penuh dengan kelam pekat atau malam yang pekat pun tentu akan ada harapan untuk bisa menghadapi malam pekat itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3, pemazmur mengatakan tentang rasa percayanya yang sungguh kepada Tuhan, meskipun dia diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang bisa membuatnya menjadi takut, tetapi dia percaya bahwa berada bersama dengan Tuhan, dia akan aman dan selamat. Karena itu dia tidak takut kepada apapun yang ada di sekitar kehidupannya. Tetapi Mazmur 27 ayat 1 sampai 3 ini tentu saja berbeda dengan Mazmur yang kita baca di malam hari ini, yang kita baca di pagi hari ini, Mazmur 88, yang hampir seluruh isinya berbicara tentang situasi kehidupan yang dialami pemazmur bagaikan ada di dalam malam yang pekat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kondisi penyakit yang sangat parah bisa membuat orang beriman menaikkan ratapan dengan iman yang kurang berbobot, seperti yang kita rasakan di dalam Mazmur ini. Namun mengatakan bahwa pemazmur 88 ini kurang beriman tidaklah benar atau tidaklah tepat, sebab ia menyebut nama Allah sebagai Allah yang menyelamatkannya pada pernyataannya di ayat kedua, sebagaimana ayat itu bunyi atau berkata, "Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau." Walaupun dalam ayat-ayat kebanyakan di dalam Mazmur 88 ini tidak banyak menyatakan tentang pengakuan kepercayaan daripada si pemazmur 88 ini, namun pada ayat yang kedua menggambarkan kepada kita bahwa pemazmur dalam menghadapi situasi ini, walaupun seakan-akan dia berada di dalam malam yang pekat, berada di dalam situasi yang sulit untuk dia bisa melihat cahaya terang, namun sesungguhnya masih ada rasa percaya dari dirinya kepada Tuhan. Karena itu di dalam ayat 2 dia mengungkapkan, "Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku." Ini pertanda bahwa dia masih mempercayai Allah yang adalah penyelamatnya dan penyelamat bagi semua orang yang percaya kepada Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ia juga mengungkapkan tentang kasih dan kesetiaan Allah sebagaimana diungkapkannya pada ayat yang ke-12. "Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan?" Artinya bahwa pemazmur mengakui bahwa hanya bagi manusia yang masih hidup dapat merasakan tentang kasih dan kesetiaan Allah. Karena itu meskipun di tengah-tengah situasi ataupun keadaan kehidupannya yang bagaikan malam pekat itu, tetapi dia masih tetap percaya kepada Tuhan Allah sebagai penyelamat yang dengan kasih serta kesetiaannya masih tetap menyertai dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Mazmur ini memberikan penghiburan bagi kita tatkala
kita mengalami malam yang pekat yang ingin membinasakan kita. Walaupun Mazmur ini di dalamnya seakan-akan pertolongan Tuhan itu datang terlambat atau pertolongan Tuhan itu belum cepat untuk dirasakan, dialami. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan tentu melihat pergumulan daripada si pemazmur ini, sehingga pertolongannya diberikan kepada si pemazmur tepat pada waktunya. Demikian pula bagi setiap kita yang diperhadapkan dengan situasi kehidupan kita, ibarat kita sedang berada pada malam yang pekat, malam yang kelam, malam yang menakutkan. Tapi di tengah-tengah situasi itu masih ada harapan bahwa Tuhan adalah penyelamat kita, bahwa kasih setianya itulah yang senantiasa menyertai kita dan membawa kita untuk bangkit atau keluar dari kekelaman, dari kegelapan atau dari malam yang pekat itu, yaitu keluar dari berbagai-bagai macam persoalan kehidupan, entah malapetaka, entah mara bahaya, atau entah masalah-masalah apapun yang memberatkan kehidupan ini sampai seakan-akan hidup ini sedang berada pada malam yang pekat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi situasi seperti ini, doa yang jujur tanpa harus dikemas dengan banyak istilah dan konsep-konsep teologis tetap merupakan doa yang benar di hadapan Allah. Tatkala kita tidak sanggup lagi membahasakan konsep-konsep teologis dalam rintihan kita sehubungan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, Allah akan tetap menyambut doa kita itu dalam kemurahan dan hikmat-Nya. Karena itu memasuki kehidupan kita di minggu yang baru ini, tentu saja ada begitu banyak masalah yang mungkin kita akan hadapi. Masalah-masalah yang mungkin saja bisa mengganggu kestabilan iman kita kepada Tuhan. Tapi dari tengah-tengah situasi itu, kita dituntun oleh firman Tuhan ini untuk mempercayai Tuhan bahwa Dia adalah penyelamat kita. Kasih setianya akan tetap pada kita, asalkan kita mau tetap berharap kepadanya di dalam doa kita dan iman kita kepadanya. Hanya dengan memiliki iman yang sungguh, kita akan terus menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita dengan doa yang sungguh juga kepadanya, sehingga Ia menyanggupkan kita untuk memasuki semua pergumulan kita sampai kita akan mengalami kemenangan di dalam Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itulah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian dalam menghadapi aktivitas kehidupan dan pergumulan hidup kita di minggu yang baru ini. Tuhan menyempurnakannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan satu bagian dari firman-Mu. Disampaikan dalam keterbatasan hamba sebagai manusia yang tidak sempurna, tetapi kiranya Tuhan yang sempurna menyempurnakan firman ini, agar berguna bagi kami semua, supaya memasuki hari yang baru, minggu yang baru ini, kami dapat berpegang pada firman-Mu menjadi landasan kehidupan kami, untuk menghadapi dan menyikapi segala macam tantangan yang datang dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua aktivitas-aktivitas kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi juga dalam pendidikan anak-anak kami dan semua aktivitas yang lain, termasuk untuk keamanan kota ini. Kami bawa dan serahkan semuanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan kehidupan kami untuk memasuki hari yang baru ini dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, tapi juga berpegang pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.